kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Setiap kali kami hidup, kami bergerak, kami bernafas, kami ada di dalam Engkau. Dan tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, keluarga besar Santosa Asih, datang Tuhan dalam persekutuan yang indah. Kami rindu hadirat. Biarlah kuasa-Mu memenuhi hati kami, agar apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami boleh kami lakukan seturut kehendak. Kami rindu kebenaran firman-Mu menerangi hati kami. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di akhir bulan Agustus. Yang bilang sepanjang bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan sesuai dengan kalender nasional kita, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77. Tidak muda lagi, tapi kalau untuk seukuran bangsa yang maju itu masih cukup muda. Mereka udah ratusan tahun. Tetapi puji Tuhan, bangsa Indonesia bisa menjalani kemerdekaan yang ke-77. Generasi sudah berganti. Semenjak proklamasi zamannya Soekarno, kebetulan pas sekarang Presiden Indonesia yang keberapa? Ke-7. Sekarang Jokowi itu Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Semoga ada yang hafal nama-nama presiden ya. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, pas 7. Saya mengambil tema ini regenerasi, terinspirasi dari pesta perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang kemarin kita adakan di kampus. Dulu di kampung, waktu SMA saya pernah juara balap karung. Juara balap karung, senang banget. Ada 2 lomba yang saya ikuti. Yang lomba balap karungnya menang. Yang lomba lari cuma juara 3. Itu pun dari 4 orang yang lari. Jadi tidak dapat hadiah. Tapi balap karung menang. Sangat senang, dan sepertinya waktu itu saya merasa sangat hebat. Balap karung. Caranya karena karungnya karung goni dulu, bukan karung yang plastik sekarang kan. Kalau karung goni agak lebih besar. Jadi saya nggak lompat, saya mengandalkan kecepatan kaki. Bisa menang. Dan puluhan tahun kemudian saya coba kemarin. Ternyata sudah tidak seperti yang dulu lagi. Sudah karungnya kecil, dan ternyata kalau melihat enak saja kan. Lawan-lawan siapa lawan saya? Lompatan mereka jauh-jauh. Mereka lompat sekali, saya udah lompat 2 kali, masih mereka lebih unggul. Awalnya sangat pede, saya bisa menyelesaikan. Ternyata belum separuh jalan udah ngos-ngosan. Udah tua. Anak saya di samping menyemangati kan, oh lompat-lompat dia. Dia belum pernah ikut lomba sebelumnya. Akhirnya karena saya sudah nggak mampu lagi, ya udah ada alasan kan, kasih kesempatan kepada anak saya, masuk dia dalam karung, lompat-lompat, dia senang. Padahal bapaknya memang sudah capek. Akhirnya dia bisa selesai dan dia senang. Saya mendapati bahwa zaman berganti, bahwa tidak seterusnya kondisi, lingkungan, keadaan, ataupun orang-orang yang ada di dalam suatu tempat itu akan seperti itu terus-menerus. Makanya di sini saya mengangkat tema regenerasi, artinya ada generasi selanjutnya. Memberikan generasi atau memberikan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Kita tidak berbicara tentang tongkat kepemimpinan ataupun tongkat otoritas, tetapi kita berbicara secara keseluruhan bahwa dunia ini berkembang, bahwa dunia ini tidak hanya kita saja. Ada yang berkata dunia ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tetapi dunia ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Itu kalau bahasa
pendidikan. Saya pernah bahwa bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Artinya mereka akan menggantikan kita suatu saat nanti, seperti halnya kita menggantikan generasi sebelum kita pada saat ini. Pergantian generasi itu pasti, tetapi kemudian ada proses-proses pergantian generasi yang tidak berjalan dengan baik. Contohnya setelah Musa dalam Alkitab, ada Yosua. Dia mendapatkan seorang penerus yang baik, yang benar, yang mengatakan bahwa sekalipun kalian tidak menyembah Tuhan, aku dan keluargaku, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap beribadah kepadanya. Pernyataan iman seorang Yosua, muridnya Musa. Tetapi setelah Yosua ada kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim menggambarkan bahwa Yosua tidak mendapatkan generasi penerusnya yang sepadan, yang baik, yang mampu meneruskan tongkat estafetnya. Sehingga muncul masa Hakim-Hakim, di mana orang Israel berbuat semaunya, suka-sukanya, kadang baik, kadang jahat. Kalau jahat, ya Tuhan hukum. Begitu mereka bertobat, Tuhan kirim hakim untuk membebaskan mereka. Itu salah satu dalam tanda petik yang saya baca kegagalan regenerasi. Nah, untuk itu pentingnya regenerasi yang baik, sehingga apa yang sudah ditanamkan dari semula itu bisa tetap terus berlanjut sampai kemudian. Bangsa Indonesia yang sudah 77 tahun merdeka mengalami regenerasi. Walau ada orang-orang tertentu yang tidak bisa move on dari masa lalu, yang berkata zaman dulu lebih enak ya, zaman Soeharto. Ada yang bilang begitu kan, enak berasnya 400 rupiah sekilo. Iya, tapi gaji orang tua kita 200 rupiah sehari. Ada yang seperti itu, tidak bisa move on. Tetapi generasi harus tetap berlangsung. Regenerasi harus terjadi karena waktu terus berlangsung. Kita baca bersama-sama dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Ini satu ayat tentang regenerasi. 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajarnya orang lain. Ini nasihat dari seorang Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Ia mengajar apa yang sudah kuajarkan, diajarkan oleh Rasul Paulus kepada si Timotius ini di depan banyak saksi. Percayakanlah juga apa itu ajaran tentang apa, tentang keselamatan, tentang Injil, tentang Kristus yang sudah saya ajarkan kepadamu. Percayakan juga itu kepada orang lain yang nantinya mereka juga akan mengajar orang lain. Itu kurang lebih 3 generasi setelah Paulus. Ada regenerasi yang cukup jelas di situ. Artinya ada Injil, ada kebenaran yang sudah dipegang, dipercayai, diyakini oleh seorang Paulus. Dia tidak mau kebenaran itu lenyap, habis di dia saja, tetapi dia mau, hai Timotius, kepadamu kuserahkan pengajaran ini. Di situ kalau lihat backgroundnya, Rasul Paulus sudah menderita, dia sudah dipenjara, dia sudah mengalami banyak sekali musibah, dan dia merasa mungkin waktunya tidak lama lagi. Sehingga dia berkata kepada Timotius, apa yang sudah saya percayakan, dia nggak bilang, ya sudah lakukanlah itu sebaik-baiknya, simpanlah itu untuk dirimu sendiri, tidak. Tetapi dia berkata, hai Timotius, apa yang sudah saya ajarkan kepadamu, ajarkan juga itu kepada orang lain yang juga cakap mengajar orang. Artinya ada suatu regenerasi, ada kata cakap di situ, berarti ada satu persiapan. Saudara-saudara, kalau mau ditarik garis seluruh permasalahan di Republik ini, bahkan di seluruh dunia ini, satu penyebabnya adalah selalu ujung-ujungnya edukasi, selalu ujung-ujungnya pendidikan. Kasus apapun itu, pelecehan seksual yang kemarin heboh, itu kan ujung-ujungnya pendidikannya yang kurang baik.
entah pendidikan karakter maupun pendidikan kognitifnya. Korupsi di mana-mana itu ujung-ujungnya pendidikan. Makanya pemerintah dengan gencar beberapa tahun terakhir ini kan APBN itu kurang lebih 20% dari APBN itu untuk biaya pendidikan. Artinya pemerintah tahu ujung-ujung permasalahan di negeri ini adalah kualitas pendidikan. Walaupun belum berhasil kita bisa melihat, tetapi pendidikan itu adalah salah satu upaya untuk meregenerasi bangsa. Next, ini perlunya regenerasi. Yang pertama, karena manusia itu punya keterbatasan, kita tidak bisa hidup lama-lama. Mazmur 90 ayat 10 itu umur kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, yang lebih-lebihnya itu bahkan udah penderitaan saja yang kita rasakan. Artinya ada keterbatasan dalam diri manusia. Kita tidak mungkin hidup selamanya di dalam dunia ini, tentu saja perlu adanya regenerasi. Dan yang kedua adalah firman itu untuk semua generasi. Ulangan 29 ayat 9, bahwa bagi anak cucu kita juga firman itu. Bukan hanya mentok sampai di kita, itu sebabnya ada kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu kitab regenerasi. Artinya kitab Ulangan itu ditulis kembali, disampaikan kembali, karena yang didengar waktu keluaran Musa mengajar mereka, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tentang firman Tuhan. Ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, orang yang mendengar di zaman awal ini sudah pada mati semua. Tinggal 2 orang yang hidup, Yosua dan Kaleb. Di kitab Ulangan sudah pada mati orang-orang yang mendengar firman di Keluaran. Makanya Musa menyampaikan ulang kitab Ulangan untuk merefresh. Ingatlah firman ini, karena firman itu bukan hanya untuk orang tua kalian yang sudah mati di padang gurun itu, tetapi harus berlanjut generasi ke generasi kalian, bahkan setelah kalian. Makanya ada kitab Ulangan. Firman itu bukan hanya untuk orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tetapi juga orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan, yang mendudukinya. Bahkan sampai sekarang firman itu tetap bergema. Jika tidak ada kitab Ulangan, mungkin tidak ada kekristenan sampai sekarang, kalau ditarik garisnya. Tetapi itulah regenerasi, karena firman bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Dan yang ketiga perlunya regenerasi itu berhubungan dengan keterbatasan manusia. Yang pertama, bahwa perlu istirahat. Manusia perlu istirahat, artinya Tuhan bersama-sama dengan manusia, yuk sama-sama dalam kekekalan. Ada generasi selanjutnya akan melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab firman Tuhan itu. Manusia juga butuh istirahat. Ini yang dikatakan kepada Daniel. Ketika Daniel menyampaikan ini, menyampaikan itu tentang eskatologi, kemudian ujung-ujungnya Tuhan berkata, tetapi engkau simpanlah itu, biar engkau istirahat. Nanti ada generasi selanjutnya yang akan menyelidikinya. Firman Tuhan kepada Daniel. Makanya perlu ada regenerasi. Mungkin di Alkitab kita akan membaca, ada kok orang yang hidup selama-lamanya yang tidak mati, ada. Tetapi hidup selama-lamanya dan tidak mati itu tidak dibiarkan Tuhan tinggal di dunia ini. Henok terangkat, Elia terangkat, mereka tidak merasakan mati, tetapi mereka tetap menjalani yang namanya regenerasi, karena mereka diangkat oleh Tuhan. Jadi cara kerjanya Tuhan seperti itu. Injil, kebenaran itu untuk semua generasi. Next. Nah, ini masalah prosesnya seperti apa. Salah satu yang sudah saya sampaikan adalah pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari proses regenerasi. Puji Tuhan, di KSM salah satu fokusnya adalah pendidikan anak sekolah minggu. Sekolah minggu bukan hanya orang dewasa saja, tetapi juga sampai ke anak-anak. Itu proses regenerasi. Jadi kita tidak hanya melihat, KSM itu tidak hanya melihat calon-calon dosen yang ada di sini kan, tetapi jauh lebih dalam misinya, bahwa ada anak-anak di luar sana yang mungkin masih puluhan tahun
akan hidup membina iman mereka sampai kemudian berdiri di tempat ini. Itu yang harus dilayani. Itu yang kita harus sampaikan kebenaran firman. Jangan mentok firman itu ke kita. Prosesnya menurut Ulangan itu harus diajarkan secara berulang-ulang. Berulang-ulang itu Shema Israel ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu satu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ajarkanlah itu kepada anakmu berulang-ulang, baik mereka berdiri, baik mereka duduk, baik mereka berjalan. Kalungkan itu pada lehernya, taruh itu pada lenganmu. Firman diajarkan berulang-ulang, proses regenerasi. Sampaikan kebenaran firman itu berulang-ulang, jangan lelah dan jangan membosankan. Itu harus diajarkan secara berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Terkadang generasi yang sebelumnya daya tahannya itu tidak sama dengan generasi selanjutnya. Karena mungkin orang Israel yang keluar dari Mesir, daya tahan penderitaannya itu mungkin sudah beda dengan yang baru mau masuk ke tanah Kanaan. Itu dua generasi yang berbeda. Di mana yang sana perbudakan, di mana harus bekerja keras, dibayang-bayangi ketakutan, sedangkan orang-orang yang mau masuk ke Kanaan ini orang yang makan ada terjamin kan? Makan turun dari langit, burung datang sendiri, air minum tinggal ke tempat keluar air minum, manja. Jadi ada proses yang berbeda, proses pendekatan yang berbeda antara generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya. Mungkin itu juga terjadi di generasi pada saat ini. Mungkin generasi kita yang sudah tua-tua ini, proses pendidikannya akan berbeda dengan generasi yang lebih muda atau generasi yang masih sekolah minggu. Kalau dulu guru jewer kuping anak sekolah, pulang dia nangis-nangis tambah dimarahin orang tuanya kan, makanya kamu dengar-dengaran sama guru. Kalau sekarang guru jewer kuping, balik-balik laporan polisi, gurunya dilaporkan. Pola yang sama diterapkan pada generasi yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Makanya perlu diajar berulang-ulang. Jangan bosan mengajarnya. Karena pola yang sudah kita anut belum tentu itu berlaku pada generasi selanjutnya. Tapi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Yang kedua, ajarlah mereka, Matius 28 ayat 20, amanat agung, siapa tidak hafal. Tetapi di situ ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Diajar mereka. Jadi bukan hanya baptis, bukan hanya jadikan mereka murid, tapi tugas utama orang percaya adalah mengajar generasi kita, mengajar generasi selanjutnya. Ajarlah mereka. Apa yang diajarkan? Melakukan apa yang Kristus lakukan. Dan yang terakhir, proses regenerasi adalah jadilah teladan. Nah ini yang agak ngeri-ngeri sedap. Jadilah teladan. Yesus selalu kalau memberikan pengajaran disertai dengan teladan. Contoh nyata, teladan. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada si Timotius. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini yang agak berat kalau dalam istilah pendidikan. Teori kita bisa ajarkan, tetapi mampukah kita menjadi teladan? Baik sebagai seorang dosen, kalau kita juga menjadi seorang guru, menjadi pengajar, menjadi gembala, apakah kita jadi teladan? Teladan yang mana yang kita ajarkan kepada orang yang kita gembalakan, kepada orang yang kita ajar? Anak-anak mungkin tidak mendengarkan kita. Anak sering tidak mendengarkan orang tua, tetapi yakinlah anak pasti meniru orang tua. Anak itu peniru yang baik. Itu udah bawaan orok istilahnya. Dia peniru yang baik. Anak saya juga begitu. Kadang dia tidak mendengar, bukan kadang, sering tidak mendengar. Harus kasih contoh seperti ini. Ketika
Bahkan ada yang tidak disuruh, tidak diperintahkan, tidak diharapkan, dia bisa ikuti karena melihat, mencontoh. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang percaya ketika kita dipercayakan satu kebenaran. Kebenaran firman, kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran pendidikan, atau apa yang kita miliki yang dipercayakan kepada kita. Kemampuan manajerial, kemampuan mendidik, mengajar, mengasuh, apa yang Tuhan percayakan? Kemampuan menggali firman Tuhan, kemampuan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita hanya pendam sampai di kita saja? Atau kita mau teruskan kepada generasi selanjutnya? Ketika kita memutuskan untuk meneruskan kepada generasi selanjutnya, perjuangan belum selesai. Karena proses meneruskan kepada generasi itu juga butuh perjuangan. Tetapi janji Tuhan bahwa kalau kita menyampaikan hal-hal yang baik, kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, janji firman masih berlaku yang Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka di ujung-ujung terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita bekerja sendiri. Tetapi jika kita dalam visinya, kita dalam proses yang telah Tuhan tentukan, Tuhan pasti menyertai kita. Saya cukup terkesan dengan program Kartu Evangelis yang sudah dibagikan ya sebagian. Saya berpikir awalnya, untuk apa kartu ini? Ya dong, untuk apa kartu ini? Tetapi setelah merenungkan, ternyata bukan kartu ini yang untuk apanya, tetapi apa yang bisa dilakukan pemegang kartu ini. Yang kartu ini bukan subjek, subjeknya adalah orang yang memegang. Bukan apa yang bisa dilakukan kartu ini, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh pemegang kartu ini. Apa itu? Yang teladan. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Jika kita memproklamirkan diri sebagai seorang penginjil, yuk orang melihat kita sebagai penginjil, sebagai duta Kristus, sebagai surat yang terbuka dari Kristus. Hiduplah sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan mencerminkan Kristus. Tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dengan Tuhan pasti kita bisa melakukannya. Amin. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebenaranmu hari ini, bahwa Engkau memberikan kami beban Tuhan untuk melanjutkan apa yang telah kami terima dari Engkau kepada generasi-generasi selanjutnya ya Tuhan. Biar kasih karuniamu, anugerahmu tetap menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan dibuat berhasil. Apa yang kami lakukan namun semakin dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.